Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Papi, Bu Retno, dan teman-teman semua. Selamat datang di channel saya. Nama saya Nurmaya Sifti Maulidah dari Penmas 2023 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan foto voice dengan metode SHOUT yang berjudul Dynamics of Green Living Practice Problems at the Household Level. Apa sih metode SHOUT itu? Metode SHOUT adalah what do you see here? What is really happening here? How does this relate to our lives? Why does this condition exist? And what can we do about it? Foto yang pertama adalah seperti ini. Yang saya lihat adalah saya dan responden saya atau teman-teman saya sedang berada di dalam MRT dan KRL. Yang sebenarnya terjadi adalah kami sedang menuju ke suatu lokasi dengan transportasi umum, yaitu KRL dan MRT. Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan kehidupan kita? Karena dengan menggunakan transportasi umum, otomatis kita akan mengurangi polusi dan karbon emisi dibanding dengan menaiki transportasi pribadi. Mengapa kondisi ini ada? Karena kami ingin menerapkan green living dan berkontribusi positif kepada lingkungan dengan menaiki transportasi umum. Yang bisa kami lakukan adalah kami akan konsisten menggunakan transportasi publik sebagai transportasi utama kami sehingga kami bisa mengurangi polusi dan karbon emisi. Foto yang kedua adalah seperti ini. Yang saya lihat adalah saya dan responden saya atau teman saya sedang makan bersama memakai makanan yang berkemasan sekali pakai. Yang sebenarnya terjadi adalah saya responden makan di restoran fast food yang mana restoran tersebut menyajikan makanan dalam kemasan sekali pakai. Yang sebenarnya ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita karena dengan kemasan sekali pakai akan menambah sampah dan merusak lingkungan. Itu akan merusak kepada kesehatan kita dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang keempat, bagaimana kondisi ini ada? Karena responden ingin makan makanan yang praktis. Saat responden menghabiskan makanannya, maka kemasan tersebut akan langsung dibuang. Bagaimana cara kita agar berbuat sesuatu dari perilaku ini adalah mengurangi konsumsi kemasan sekali pakai dan membawa utensils atau garpu, sendok, sumpit sendiri, alat-alat makan sendiri, membawa tumbler, dan membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi plastik dan mengurangi kemasan sekali pakai. Selanjutnya adalah foto ini. Yang saya lihat di sini, responden sedang menyalakan lampu dari saklar. Yang sebenarnya terjadi adalah responden menyalakan lampu pada saat malam hari saja. Di siang hari lampu akan dimatikan sehingga mengurangi energi. Hal ini memberikan dampak kepada kehidupan kita karena dengan menghemat energi kita akan mengurangi pengeluaran emisi karbon dan lebih bijak dalam menggunakan energi sehingga energi tidak terbuang sia-sia. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi karena responden ingin menghemat energi dan juga mengurangi tagihan listriknya. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk hal ini yaitu konsisten dan bijak dalam penggunaan energi. Segala macam energi tidak baik jika kita menggunakannya tidak secara bijak dan secara boros. Kita perlu sadar bagaimana pemborosan energi itu akan berdampak kepada tagihan listrik dan juga berpengaruh kepada kerusakan lingkungan. Foto berikutnya adalah seperti ini. Yang bisa saya lihat dari foto ini adalah responden membuang sampah ke tempat sampah. Yang sebenarnya terjadi adalah responden membuang berbagai macam sampah ke tempat sampah yang sama atau tidak dipilah. Jadi dalam kardus tersebut ada berbagai macam sampah seperti sampah tisu, kertas, dan juga plastik yang dikumpulkan dan dicampurkan ke dalam tempat sampah yang sama.
Hal ini bisa berkaitan dan menimbulkan dampak pada kehidupan kita karena menimbulkan pencemaran dan penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Karena tidak adanya pemilahan sampah yang baik sehingga akan menimbulkan pencemaran, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan juga akan sulit untuk dipilah saat berada di TPA. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya fasilitas yang mumpuni untuk responden untuk memilah sampah rumah tangga, sampah di rumahnya dengan baik. Dan juga responden kurang teredukasi dan tidak memiliki keterampilan untuk memilah sampah. Tidak memiliki waktu yang cukup untuk memilah sampah dan juga responden kurang sadar akan dampak jika kita tidak memilah sampah dengan baik. Yang bisa kita lakukan adalah mencari informasi dan melatih keterampilan kita dalam hal memilah dan mendaur ulang sampah, sehingga lingkungan kita bisa terjaga dan kita bisa hidup di lingkungan yang sehat dan bersih. Bantuan pemerintah untuk menyediakan pemilahan sampah yang mumpuni, yang baik juga menjadi peran penting kepada masyarakat untuk bisa. Baik, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan banyak polusi dan mengeluarkan banyak emisi karbon. Tetapi, kita juga harus sadar akan kepentingan lingkungan kita dan kita harus terus mengurangi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan banyak emisi karbon tersebut untuk melindungi lingkungan kita sendiri. Maka dari itu, hal-hal yang bisa mengurangi emisi karbon bisa kita lakukan sejak dimulai dari rumah kita sendiri. Contohnya dengan tidak menggunakan energi secara boros, memilah sampah sesuai dengan kategorinya, dan mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai atau plastik-plastik yang mencemari lingkungan dan laut kita. Serta kita juga harus beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, seperti menaiki transportasi publik dan atau motor listrik dan mobil listrik. Mari teman-teman, kita berusaha untuk melindungi bumi kita untuk dapat menjadi tempat yang layak untuk ditinggali makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada masukan atau pertanyaan, bisa ditaruh di kolom komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.